selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita akan membedah sebuah analisis yang menarik banget Betul. tentang pasangan dolar Australia lawan franc Swiss atau AUDCF. Ini kayak cerita dua karakter yang berlawanan kan? Persis. Di satu sisi ada dolar Australia yang biasanya jagoan kalau ekonomi global lagi oke. Si risk on. Nah, di sisi lain ada franc Swiss, si benteng pertahanan yang dicari orang kalau lagi panik. Tepat. Pasangan ini benar-benar jadi barometer sentimen pasar. Dan sekarang ini sentimennya lagi risk off. Lagi cemas ya? Pasar lagi cemas. Ada kekhawatiran soal valuasi, ketidakpastian politik di mana-mana. Nah, dalam situasi gini, investor itu lari cari aset aman atau safe haven. Dan pilihannya jatuh ke franc Swiss. Dan anehnya, pilihan utamanya sekarang itu bukan dolar AS atau yen, tapi yaitu franc Swiss. Oke. Mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari si jagoan yang lagi lesu dulu, dolar Australia. Kekuatan utamanya kan dari komoditas ya, kayak biji besi, batu bara gitu. Betul sekali. Tapi dari data yang kita lihat, harga komoditas lagi turun. Jadi bisa dibilang otot utamanya lagi kendor gitu. Tepat. Pemasukan dari ekspornya diperkirakan bakal turun sekitar 5% tahun depan. Tapi masalahnya lebih dalam dari itu. Analisis ini menyebutnya perangkap RBA. Perangkap RBA? Maksudnya? RBA itu kan bank sentralnya Australia. Jadi di dalam negerinya sendiri, inflasi mereka justru lagi naik, tembus 3,0%. Ini maksa RBA untuk tahan suku bunga tetap tinggi di 3,60%. Tunggu. Bukannya suku bunga tinggi itu seharusnya bikin mata uang jadi kuat, kan imbal hasilnya lebih menarik buat investor. Nah, ini dia, uniknya. Biasanya memang gitu, tapi di sini suku bunga tinggi itu ibarat buah si malakama. Oke. Dinaikkan untuk lawan inflasi, pertumbuhan ekonominya malah tercekik. Kalau diturunkan, inflasinya makin liar. Wah, rumit juga ya. Jadinya, investor global nggak melihat suku bunga tinggi ini sebagai tanda kekuatan, tapi justru sebagai sinyal kalau ekonominya lagi bermasalah. Dukungan dari ekspor hilang, di dalam negeri juga tertekan, lemah dari dua sisi. Oke, jadi gambaran untuk dolar Australia terlihat cukup suram ya, tapi ini kan pasangan mata uang, jadi ceritanya baru setengah. Gimana dengan lawannya, si franc Swiss? Nah, di Swiss ceritanya kebalik 180 derajat. Masalah mereka itu bukan inflasi tinggi, tapi inflasi yang terlalu rendah. Terlalu rendah? Berapa? Cuma 0,1%. Bahkan ada resiko deflasi. Ekonominya juga sedikit melambat. Logikanya, Bank Sentral Swiss, SNB, seharusnya pengen mata uangnya melemah dong. Untuk bantu ekspor dan naikin inflasi kan? Betul. Dan mereka bahkan sudah mengancam akan intervensi. Loh, ini kan aneh banget. Bank sentralnya sendiri teriak-teriak kalau mata uangnya terlalu kuat. Tapi investor global malah makin borong. Kenapa bisa gitu? Karena gini, di saat pasar global lagi badai, semua orang lari ke satu-satunya rumah yang kelihatannya paling kokoh. Dan rumah itu franc Swiss. Jadi kekuatan CFH ini bukan karena kondisi di dalam rumahnya bagus, malah ada masalah atap bocor di sana-sini dengan ekonomi domestiknya, tapi murni karena reputasinya sebagai benteng pertahanan. Jadi permintaan rasa aman global ini lebih kuat daripada keinginan bank sentralnya sendiri? Jauh lebih kuat. Wow, jadi fundamentalnya jelas banget ya. Satu melemah karena masalah internal, satu lagi menguat karena faktor eksternal. Kalau kita lihat dari grafiknya, apa ceritanya sama? Persis sama. Secara struktural, grafik AUD CFH ini sudah turun lebih dari 10% dalam setahun. Dan kalau kita lihat indikator teknisnya, ini seperti semua kompas di kapal menunjuk ke arah yang sama, jual. Ada konsensus pasar yang sangat kuat bahwa trennya akan terus turun. Maksudnya, kompas itu gimana? Bisa dijelaskan lebih sederhana? Tentu, ambil contoh moving average, itu kan harga rata-rata. Mau kita lihat yang jangka pendek atau panjang, semuanya menukik ke bawah. Bahkan ada satu level kunci di 0,51766. Anggap saja ini semacam garis psikologis, dan harganya sekarang sudah di bawah itu. Oh, jadi itu sinyal ya buat para trader? Sinyal kecil, tapi penting. Sinyal taktis bahwa tren turun kemungkinan akan berlanjut. Oke, jadi kalau semua ini kita rangkum jadi sebuah strategi, rekomendasinya gimana? Rekomendasinya sangat spesifik. Jual. Analisis ini menyarankan untuk buka posisi jual di sekitar 0,51760. Targetnya di mana? Target profit jangka pendeknya di 0,51523 dan jangka menengahnya di 0,51137. Tapi yang paling penting itu manajemen risikonya. Stop loss-nya ya? Betul.
Pasang stop loss atau batas rugi di 0,52250. Karena satu-satunya bom waktu di sini adalah kalau Bank Sentral Swiss tiba-tiba benar-benar turun tangan. Melakukan intervensi mendadak itu ya? Tepat. Oke, jadi kesimpulannya lumayan tajam. Dolar Australia terjepit masalah domestik. Sementara franc Swiss, walau ekonomi domestiknya biasa saja, justru jadi primadona karena statusnya sebagai benteng pertahanan global. Dua cerita yang sangat kontras dan data teknis pun mengamini narasi ini. Baik. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda pikirkan. Jika sentimen pasar global bisa sebegitu kuatnya sampai mampu melawan keinginan dan ancaman dari bank sentral sekuat SNB, apa artinya ini bagi batas kekuatan kebijakan moneter sebuah negara? Seberapa berdaya sebuah bank sentral ketika berhadapan dengan gelombang sentimen pasar global yang bergerak serempak?